Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Ilham Subagja, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Yaitu di sini saya akan membahas pokok bahasannya itu menyusun jadwal dan pendanaan proyek atau project schedule dan budget. Yang pertama itu adalah jadwal proyek, yaitu WBS mengidentifikasi aktivitas dan teks yang harus diselesaikan dalam mencapai project scope deliverable. Project network mendukung pengembangan jadwal proyek dengan mengidentifikasi ketergantungan urutan aktivitas yang ditetapkan di WBS. Project network juga berfungsi sebagai tool kunci untuk monitoring dan controlling aktivitas proyek ketika pekerjaan di proyek dimulai. Tools manajemen proyek dan teknik untuk membuat project network plan yang menetapkan urutan dari aktivitas keseluruhan proyek dan keterkaitannya. Tools termasuk Gantt chart, activity on the node atau disebutnya AON, critical path analysis, PERT, dan precedence diagram method PDM. Tools ini terindikasi dengan banyak project management software. Sangat penting untuk memiliki pemahaman bagaimana project management tools bekerja dalam membuat sebuah automate tool. Kedua, yaitu adalah Gantt chart. Untuk tugas atau aktivitas yang telah didefinisikan pada WBS digambarkan menggunakan bar sumbu horizontal. Diamonds menggambarkan milestone untuk membuat Gantt chart lebih berguna. Gambar ini juga menggambarkan urutan dari aktivitas atau tugas. Gantt chart berguna untuk melacak dan memonitoring perkembangan proyek. Tugas yang telah selesai bisa dilakukan dengan mengisi bar dan seseorang bisa mendapatkan gambar akurat di mana proyek sedang berjalan dengan status yang diberikan atau tanggal laporan. Gantt chart sederhana dan berguna untuk mengkomunikasi status proyek. Mereka tidak memperlihatkan hubungan di antara task atau aktivitas. Selanjutnya, project network diagrams berguna untuk planning, scheduling, dan monitoring perkembangan proyek. Project network diagram menggunakan WBS sebagai dasar untuk memberikan gambaran visual dari workflow, aktivitas, dan task. Project network diagram memberikan informasi kapan teks harus dimulai dan selesai, dan aktivitas apa yang bisa terlambat tanpa mempengaruhi tanggal tenggat. Selanjutnya, activity on the node. Sebuah aktivitas atau tugas fokus untuk memproduksi spesifik deliverable proyek, spesifik waktu untuk selesai, dan membutuhkan resource. Activity on the node atau AON adalah project network diagram tool menampilkan semua aktivitas proyek dan task, termasuk logikal, urutan, dan ketergantungan. Menggunakan AON, aktivitas digambarkan sebagai box atau nodes dan panah mengidentifikasi precedence dan flow. Jalur terpanjang di project network dan waktu terpendek proyek dapat diselesaikan. Mengidentifikasi critical path adalah hal yang paling penting bagi manajer proyek karena setiap perubahan durasi pada aktivitas di critical path akan mempengaruhi jadwal proyek. Sebagai hasil, mengetahui critical path dapat mempengaruhi keputusan manajer proyek berikut diantaranya. 1. Manajer proyek dapat mempercepat proyek dengan menambah resource pada aktivitas di critical path untuk memperpendek durasi. 2. Manajer proyek dapat mengalihkan resource dari aktivitas tertentu, contoh aktivitas E, karena aktivitas memiliki slack. Mengalihkan resource dapat mengurangi jadwal keseluruhan proyek, tetapi akan ada trade-off. 3. Mencari peluang untuk aktivitas paralel. Fast tracking menjalankan aktivitas bersama di mana rencana awal adalah berurutan pada waktu yang sama dapat memperpendek critical path. Lalu selanjutnya ada program evaluation and review technique atau PERT. Sering dikomunikasikan dengan critical path method atau CPM dan disebut PERT atau CPM. PERT menggunakan teknik project network diagramming untuk membuat referensi visual dari jadwal aktivitas yang digambarkan untuk logikal dan antara hubungannya. PERT juga
menggunakan distribusi statistikal yang memberikan kemungkinan untuk mengestimasi kapan proyek dan aktivitas yang berkaitan dan akan selesai. Estimasi kemungkinan ini diperoleh dengan menggunakan 3 estimasi untuk setiap aktivitas, yaitu optimistic, most likely, dan pessimistic. Lalu ada precedence dari method atau PDM. Untuk memahami hubungan antara aktivitas proyek, tool ini sama dengan AON dan berdasarkan 4 landasan hubungan, yaitu 1. Finish to start atau FS, hubungan paling umum antara aktivitas dan menunjukkan sebuah urutan logikal. 2. Start to start atau SS, hubungan antara task terjadi ketika 2 task harus dijalankan pada waktu yang sama. 3. Finish to finish, hubungan ini merupakan tipe lain aktivitas paralel. 4. Start to finish SF, kebalikan hubungan dari finish to start. Keuntungan menggunakan PDM adalah manajer proyek dapat menspesifikasi waktu lead dan lag untuk berbagai aktivitas. Waktu lead memungkinkan untuk tumpang tindih aktivitas. Kedua, pendanaan proyek. Proyek budget adalah fungsi dari tugas atau aktivitas proyek, durasi dari tugas dan aktivitas urutannya, dan resource yang dibutuhkan. Resource digunakan pada proyek akan memerlukan biaya, dan biaya yang digunakan tugas atau aktivitas harus disertakan pada anggaran proyek. Estimasi biaya. Estimasi biaya proyek memiliki beberapa langkah diantaranya. 1. Menetapkan resource yang dibutuhkan untuk menjalankan work. 2. Menentukan jumlah resource yang diperlukan. 3. Menetapkan cost dari setiap resource. 4. Menghitung cost dari task atau aktivitas. 5. Memastikan resource tidak ditugaskan ke lebih dari 1 task pada waktu yang sama. Biaya lain. Untuk menentukan total anggaran proyek, kita harus mengikuti biaya lain. Biaya-biaya tersebut diantaranya 1. Indirect cost, biaya sewa, utilitas atau keperluan lain, asuransi, dan lainnya. 2. Sunk cost, biaya yang telah terjadi sebelumnya ke proyek saat ini. 3. Learning curve, biaya untuk memahami sebuah masalah atau penggunaan teknologi baru. 4. Reserves, biaya perlindungan jika situasi yang tidak diharapkan terjadi. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.